Realisasi program hunian DP 0 rupiah Anies Baswedan nyatanya tak semudah membalikan telapak tangan. Anies pun terpaksa mengkoreksi sejumlah aturan. Lantas siapa sajakah kini yang berhak menikmati program itu? Janji Anies Baswedan perihal hunian DP 0 rupiah tak lagi semanis dulu. Keputusan Anies menaikkan ambang batas penghasilan tertinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai persyaratan jadi pertanyaan. Bila dulu masyarakat dengan penghasilan per bulan maksimal 7 juta rupiah sebagai prioritas, kini mereka harus bersaing ketat dengan masyarakat yang memiliki pendapatan per bulan. Apalagi target unit yang disediakan hingga 2022 mendatang juga dipangkas besar-besaran hingga tersisa sekitar 5% saja. Selain itu, jika dulu hunian yang dijanjikan berupa rumah tapak, kini disesuaikan berbentuk vertikal alias rusun. Anies seperti tak bisa berbuat banyak. Suka tidak suka, janji-janji manisnya itu harus dikompromikan dengan kalkulasi bisnis. Iya, memang untuk berpenghasilan rendah, jadi memang ada tahapannya ya. Memang ada tahapannya. 14 juta juga di Jakarta ini juga termasuk berpenghasilan rendah ya, juga dimungkinkan. Tapi kalau yang UMR yang masih 4 juta memang belum dimungkinkan ya. Teman-teman kita, saudara kita yang di UMR ini kan pendapatannya lebih pada kepentingan pangan sebetulnya yang menjadi prioritas. Karena pertama kan kita pangan, kemudian nanti pendidikan, kesehatan, baru perumahan. Perumahan itu bukan kebutuhan primer. Primer itu ya pangan, kesehatan. Ya masyarakat tetap kita prioritaskan. Tentu kita prioritaskan. Kami sudah diskusikannya di internal, bahkan dengan teman-teman RE juga kita diskusikan. Mencarikan solusi. Solusinya tidak ada pilihan vertikal kalau di Jakarta. Kalau di luar Jakarta bisa. Jadi kita kembangkan di Jakarta dan di luar Jakarta, daerah penyangga kita harus kerjasama. Janji tetaplah janji. Kalaupun sasaran dari program ini berubah, Anies dan para pemangku kepentingan tak boleh abai terhadap nasib mereka yang sebelumnya menjadi prioritas. Diakui, di saat seperti ini tak mudah bagi masyarakat berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah per bulan memperoleh hunian layak dengan persyaratan ultra ringan, serupa hunian DP 0 rupiah ini. Jadi yang dimaksud 14 juta itu adalah akumulatif suami dan istri. Harapannya dengan 14 juta itu istrinya ada sekitar pendapatan total gitu ya, 7,7 atau 7,2, yang satunya lagi 7,2 pas. Bukan perorangan, hanya suami. Itu gambarannya bahwa itu waktu 7 juta pun begitu. Ada suami pendapatannya 3.500.000, istri 3.500.000. Tetapi juga harus dicatat, ketersediaan unit pun kecil. Catat ya, catat. Yang mendaftar banyak, ketersediaan unit pun sedikit. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Ketersediaan unitnya pun kecil dan itu disambungkan dengan mekanisme perbankan. Jadi terseleksi kan. Coba Anda bayangkan kalau batas atasnya tidak naik, terjadi yang namanya kredit macet. Siapa yang rugi? Jauh sebelum persyaratan hunian DP 0 rupiah ini direvisi, sejumlah kalangan menilai realisasi program ini dinilai rumit. Selain persoalan ketersediaan lahan dan anggaran, pelaksanaan program ini juga terkait dengan sejumlah pihak lain. Bahkan, Bank Indonesia sempat menyoroti karena pembiayaannya berpotensi tak sejalan dengan peraturan BI nomor 18 tahun 2016.
kita melihat, kalau saya sendiri melihat prinsipnya adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat ya khususnya yang belum hidup di tempat-tempat yang layak, belum mempunyai rumah ataupun belum bisa hidup di tempat-tempat yang layak. Nah itu harusnya yang menjadi sasaran layanan, nah, supaya mereka bisa terangkat dari itu. Nah secara apanya kita anggaplah itu masyarakat berpenghasilan rendah, MBR tadi. Dan jangkauan dari rumah DP 0 rupiah ini, MBR itu akhirnya kan jadi tidak tercapai. Nah, jadi sesungguhnya ini layanan kepada siapa gitu. Nah, kalau toh akhirnya hanya yang berpenghasilan 14 juta, realitanya yang paling membutuhkan bukan itu, MBR tadi. Ke depan menjadi perhatian juga dari teman-teman di DPRD untuk menaruh perhatian yang serius bahwa kalau ketika eksekutif menyampaikan satu rancangan, apalagi dengan target yang aduhai itu, DPRD harus meminta analisa. Sanggup enggak? Nah, kemudian kan kalau kita tahu bahwa dalam perjalanan kemudian bahwa DP yang 0% itu bagi si konsumen, tapi dia akan ditanggung oleh Bank DKI. Nah ini kan berarti harus juga ada kontrol, ada sesuatu dari DPRD untuk bertanya kepada Bank DKI, you mampu nggak? Karena saya sebagai konsumen tidak bayar, tapi uang muka saya kan akan ditalangi dari APBD lewat Bank DKI. Itu problemnya di situ. Nah akhirnya nanti kalau kita lihat, kalau sekarang dia naik 14 juta, hanya kalangan menengah, padahal sasaran itu kan kepada kalangan bawah. Jadi nanti boleh dikatakan bahwa proses pengentasan kemiskinan menjadi berjalan tidak sebagaimana dihajatkan dari awal. Rumah DP 0 rupiah tak sekedar janji manis politik Anies yang realisasinya tak semudah menggaungkannya. Bagaimanapun, mereka yang dulu disuguhi janji-janji manis itu adalah warga negara Indonesia yang juga berhak mendapatkan tempat tinggal layak sebagaimana amanat undang-undang.